Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rosmana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tragedi tewasnya 6 santri di Pondok Pesantren Banyuwangi pada tahun 2024. Tragedi tewasnya 6 santri di sebuah pondok pesantren di Banyuwangi tahun 2024 mengguncang nurani bangsa. Peristiwa ini bukan sekedar kasus kekerasan, melainkan bukti kelalaian sistem dalam melindungi hak anak di lingkungan pendidikan yang seharusnya aman dan penuh kasih. Dari perspektif hak asasi manusia, kejadian ini melanggar prinsip-prinsip Universal Declaration of Human Rights atau UDHR dan Konvensi Hak Anak. Dalam pandangan Islam, peristiwa ini juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan yang diajarkan oleh agama. Analisis prinsip HAM universal berdasarkan UDHR. Kasus tewasnya 6 santri di Pondok Pesantren Banyuwangi merupakan pelanggaran HAM berat yang mencederai inti dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 3 UDHR, hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Nyawa 6 anak hilang. Hak mereka untuk hidup dan berada dalam lingkungan yang aman secara paksa diabaikan. Negara memiliki kewajiban positif untuk menciptakan lingkungan yang melindungi nyawa warganya, termasuk di lembaga pendidikan. Kegagalan negara dalam mengawasi dan meregulasi pesantren ini merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pasal 5 UDHR, larangan penyiksaan dan perlakuan kejam. Diduga para korban mengalami kekerasan fisik yang menganiaya berujung pada kematian. Tindakan kekerasan yang dialami anak-anak ini termasuk dalam kategori torture and cruel, inhuman or degrading treatment. Praktik-praktik seperti ini sama sekali tidak memiliki tempat dalam peradaban modern dan merupakan kejahatan terhadap manusia. Pasal 5 ayat 1 UDHR, hak atas standar hidup yang layak. Kondisi pesantren yang tidak memadai termasuk masalah sanitasi, gizi, dan pengawasan kesehatan mengakibatkan kematian. Hak untuk memperoleh standar kesehatan dan kesejahteraan yang memadai, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis telah dilanggar. Negara harus memastikan lembaga yang menampung anak-anak menghidupi standar hidup yang layak. Pasal 26 UDHR, hak atas pendidikan. Pendidikan seharusnya berlangsung dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pesantren ini justru menjadi tempat yang membahayakan jiwa. Hak atas pendidikan tidak terpenuhi jika lingkungan belajarnya mengancam nyawa peserta didik. Pendidikan harus ditujukan untuk pengembangan kepribadian anak secara penuh dan menghormati hak asasi manusia. Peran negara dan lembaga internasional. Negara harus menginvestigasi, mengadili pelaku, memberikan reparasi pada keluarga korban, dan mereformasi sistem pengawasan terhadap semua lembaga pendidikan agama secara ketat dan independen. Lembaga internasional seperti PBB dapat memberikan tekanan memantau proses hukum dan memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah Indonesia untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Perspektif HAM dalam Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini bertentangan secara frontal dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam. Yang pertama ada hak hidup. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dengan tegas menyatakan, barang siapa membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekerasan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Menyelamatkan satu nyawa disamakan dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Membiarkan 6 anak tewas dalam pengawasan adalah dosa kolektif yang sangat besar. Yang kedua, hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Hadis Rasulullah,
Bukan dari golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak kecil, dan kami tidak menghormati orang tua kami. Pesantren yang seharusnya menjadi tarbiyah atau pendidikan dengan penuh kasih sayang, justru berubah menjadi tempat penyiksaan. Ini menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ada hak untuk tidak disakiti dan kehormatan. Prinsip hukum Islam, la dorora wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Segala bentuk kekerasan terhadap anak adalah doror atau bahaya yang diharamkan. Martabat dan kehormatan anak sebagai manusia harus dijunjung tinggi. Terus ada keadilan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keadilan harus ditegakkan bagi korban dan keluarganya, perilaku, siapapun, dan harus diadili secara fair, tanpa pandang bulu. Pandangan berdasarkan maqasid syariah. Kasus ini secara langsung melanggar maqasid syariat tingkat premier, yaitu menjaga jiwa, nyawa anak-anak tidak dilindungi. Yang kedua, menjaga akal. Kekerasan dapat menyebabkan trauma dan gangguan psikologis yang merusak akal sehat. Yang ketiga, ada menjaga keturunan. Anak adalah generasi penerus. Kematian mereka memutuskan keturunan dan merugikan masyarakat. Yang keempat, ada menjaga harta. Keluarga korban menanggung kerugian materi dan non-materi. Analisis aturan hukum nasional dan internasional yang dilanggar. Yang pertama, ada hukum nasional. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kondisi di pesantren mengabaikan hak tumbuh kembang yang aman. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kekerasan yang dialami jelas merendahkan martabat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan. Dilanggar. Pasal 44, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi. Pengawasan gagal. Pasal 54, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, serta peserta didik atau pihak lain, itu juga dilanggar. Pasal 76C, setiap orang dilarang menelantarkan anak, kelalaian pengasuhan dan pengawasan termasuk penelantaran. Pasal 80, ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan kematian, jika unsur kesengajaan terbukti. Pasal 360, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan luka berat. Pasal 361, pidana tambahan bagi penganiayaan yang dilakukan oleh pengurus pendidik. Yang kedua ada hukum internasional. Konvensi Hak Anak, Pasal 6, hak untuk hidup dan berkembang dilanggar. Pasal 19, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental dilanggar. Pasal 28, hak atas pendidikan yang harus dilaksanakan dengan disiplin yang sesuai dengan hak asasi manusia juga dilanggar. Mekanisme penegakan hukum yang seharusnya, yang pertama penyidikan. Kepolisian harus melakukan penyidikan yang cepat, profesional, dan transparan. Yang kedua penuntutan. Kejaksaan menyusun dakwaan yang kuat berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP. Yang ketiga persidangan. Pengadilan memeriksa dan mengadili secara independen dan tidak memihak. Yang keempat, fungsi Komnas HAM dan Komnas PA. Melakukan investigasi sendiri, memberikan pendampingan hukum, dan merekomendasikan langkah-langkah korektif kepada pemerintah. Faktor penyebab dan dampak. Faktor penyebab yang saling berkaitan, yang pertama faktor struktural dan regulasi. Sistem pengawasan pesantren oleh Kementerian Agama dan pemerintah daerah yang lemah.
dan tidak efektif, tidak ada audit berkala terhadap kondisi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan santri. Yang kedua, faktor sosial budaya. Paham dan praktik didikan keras yang masih dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kepatuhan dalam beberapa kalangan masyarakat, stigma bahwa melaporkan kekerasan di pesantren adalah aib atau mengintervensi otonomi agama. Terus ada faktor ekonomi. Keterbatasan dana operasional pesantren dapat menyebabkan kondisi hidup yang tidak layak, kurangnya tenaga pengasuh dan medis yang memadai. Faktor politik dan keamanan. Otonomi pesantren yang sangat tinggi seringkali dianggap zona steril dari intervensi negara. Menciptakan uang hukum dengan kekerasan dapat terjadi tanpa pengawasan. Dampak yang ditimbulkannya bagi korban dan keluarga, kehilangan nyawa secara tragis, trauma psikologis yang mendalam bagi keluarga, dan hilangnya masa depan anak-anak. Terus bagi masyarakat, menimbulkan ketakutan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama, khususnya pesantren, dapat memicu stigma terhadap seluruh pesantren. Terus bagi negara, reputasi Indonesia di mata internasional tercoreng. Indonesia akan dinilai gagal memenuhi kewajibannya menurut Konvensi Hak Anak. Hal ini dapat memengaruhi laporan HAM internasional seperti dari Human Rights Watch atau Amnesty International. Solusi dan refleksi etis. Langkah-langkah solutif yang realistis dan berkeadilan. Yang pertama oleh pemerintah. Reformasi regulasi dan pengawasan. Menerbitkan peraturan pemerintah atau Perpres yang mewajibkan sertifikat dan audit berkala untuk semua pesantren terkait kesehatan, keamanan, kesejahteraan santri, dan metode pengasuhan. Membentuk tim pengawasan independen yang melibatkan psikologi dan pekerja sosial. Penegak hukum yang tegas, memastikan proses hukum berjalan transparan dan semua pelaku, termasuk yang lalai dalam pengawasan, diadili. Memberikan reparasi yang memadai kepada keluarga korban. Sosialisasi dan pendidikan, melakukan kampanye nasional tentang hak anak dan larangan kekerasan dalam pendidikan, serta melatih para pengasuh pesantren tentang metode pengasuhan anak yang positif dan sesuai HAM. Terus, oleh masyarakat termasuk ormas Islam dan masyarakat sipil. Pertama, meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi. Orang tua harus memantau kondisi anak dan tidak ragu melaporkan dugaan kekerasan. LSM dan ormas Islam dapat membentuk hotline pengaduan dan tim respon cepat untuk pesantren di bawah naungannya. Terus, mengubah paradigma. Menggalakkan diskusi publik untuk mendekonstruksi paham bahwa kekerasan adalah bagian dari pendidikan. Oleh lembaga internasional, UNICEF dan CRC Komit dapat memberikan asistensi teknis kepada pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan perlindungan anak di pesantren dan memantau implementasinya. Kerjasama bilateral, pemerintah dapat bekerja dengan negara lain yang memiliki best praktik dalam mengelola sekolah berasrama untuk bertukar pengalaman. Refleksi etisnya, nilai etika universal, kasus ini mengingatkan kita pada prinsip dasar do no harm, jangan celakakan. Setiap kebijakan dan tindakan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak, keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan pada martabat manusia adalah nilai universal yang tidak bisa ditawar. Yang kedua, moralitas Islam. Islam menempatkan keadilan dan kasih sayang sebagai pilar utama. Menegakkan keadilan bagi korban adalah wujud ketakwaan. Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim maupun yang dizolimi. Menolong yang dizolimi dengan membelanya dan menolong yang zolim dengan menghentikan kezolimannya. Kasus ini adalah panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, terutama umat Islam, untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi yang lemah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.